Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Sumut hari ini siang bersama saya Irwan Saragi. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Satgas COVID-19 Sumatera Utara razia masker di tempat hiburan malam. Warga meminta Anton Rospita lanjutkan kepemimpinan JR Saragih. Pasien COVID-19 sembuh di Batubara terus meningkat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Razia pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru hingga saat ini tetap dilakukan tim Satgas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara. Di tengah berlangsungnya razia di salah satu tempat hiburan malam di Kota Medan, petugas masih mendapati masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara tetap mengingatkan pengusaha tempat hiburan malam agar mematuhi protokol kesehatan. Pihak pengelola diminta tidak mengutamakan keuntungan dengan mengabaikan keselamatan masyarakat. Wakil Ketua Operasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Kolonel Infantri Azhar Mulyadi, mengatakan razia penggunaan masker dalam mendisiplinkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan masih terus dilakukan petugas gabungan. Seperti di salah satu lokasi hiburan malam di kawasan Jalan Sampali, Kecamatan Percut Situan ini, meski masih ada warga yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak, petugas penanganan COVID-19 Sumatera Utara telah mengakui sebagian besar pengunjung telah patuh pada protokol kesehatan. Dan bagi para pengunjung yang tidak menggunakan masker, petugas tetap memberikan hukuman push-up maupun sanksi sosial lainnya. Setelah itu, petugas juga membagikan masker kepada pengunjung untuk digunakan. Untuk peningkatan sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa tempat, khususnya pelaku usaha yang belum memahami arti protokol kesehatan. Itu perlu diingatkan nantinya oleh dari Dinas Pariwisata Kota Medan selaku penanggung jawab. Kemudian untuk masyarakat juga semenjak beberapa hari minggu terakhir ini sudah mulai berkurang, namun masih ada yang bandel untuk tidak memakai masker. Ini dari aparat gabungan TNI Polri serta Dinas Pariwisata, BPBD serta rekan-rekan yang unsur terkait khususnya dari Pemprov, tetap terus kami berkomitmen untuk menegakkan protokol kesehatan selama ini merupakan penyakit masyarakat. Maksudnya penyakit adalah yang tidak kita ketahui dalam pandemi ini. Kita berharap semuanya bisa berjalan. Sekali lagi kepada pelaku usaha untuk tetap melakukan hal yang terbaik, ikuti protokol kesehatan, dan warga masyarakat khususnya Kota Medan tetap menjaga secara pribadi untuk kesehatannya. Razia masker ini akan terus dilakukan, bahkan lokasi yang pernah dirazia akan didatangi lagi untuk kedepannya. Jika pengelola tempat hiburan masih membandel dengan mengabaikan protokol kesehatan, tentunya akan menerima sanksi tegas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo menggelar simulasi pemungutan suara jelang Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Simulasi ini dilakukan untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar dan dilakukan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan. Jelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo Sumatera Utara menggelar simulasi pemungutan suara dengan prosedur protokol kesehatan. Di setiap tempat pemungutan suara akan diukur suhu tubuhnya, disediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, serta akan diatur jarak selama di lokasi. Setiap petugas akan memakai alat pelindung diri selama proses pemungutan suara, seperti face shield dan sarung tangan.
Jika pada saat pemungutan suara terdapat pemilih yang suhu badannya tinggi, akan langsung diarahkan ke bilik suara khusus yang telah disediakan. Menurut Komisioner KPUD Karo, simulasi ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Selain itu, simulasi penghitungan suara juga akan menggunakan aplikasi Sirekap. Aplikasi sistem rekapitulasi secara elektronik ini nantinya diharapkan dapat membantu mempercepat proses rekapitulasi penghitungan suara. Target Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka seluruhnya melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak juga dilakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara sekaligus penggunaan Sirekap. Jadi kita pada hari ini dia simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan aplikasi Sirekap. Siap. Bang, ini kan ada yang berbeda nih Bang dari pemilu-pemilu biasanya. Tadi langkah-langkah awalnya bisa dijelaskan saya Bang, protap yang kita siapkan untuk mengantisipasi COVID juga Bang. Ya, tentu memang sekaligus memang tujuan kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pemungutan suara dan penghitungan suara itu dalam kondisi pandemi COVID yang ada. Tentu ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Semua peralatan-peralatan protokol kesehatan harus kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat nantinya tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan dalam menyampaikan atau menggunakan hak suaranya di TPS tersebut. Itu yang mau kita kejar di. Masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya, serta tidak khawatir akan adanya klaster baru dalam penyebaran COVID-19, dikarenakan seluruh proses kegiatan akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu dari Labuhan Batu, KPU Labuhan Batu menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang nantinya akan diterapkan di 1061 TPS. Hal ini untuk mencegah klaster baru saat pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Guna memberi pemahaman kepada masyarakat dan petugas penyelenggara di TPS terkait proses pemilihan kepala daerah atau Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang, KPU Labuhan Batu menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan sistem aplikasi Sirekap di tingkat TPS di lapangan IKA Bina Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pada simulasi ini, setiap pemilih yang akan masuk ke TPS diharuskan mengenakan masker, mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya, kemudian menunggu giliran mencoblos di bilik suara. Pemilih harus duduk dengan menjaga jarak sambil mengenakan kaos tangan yang disediakan panitia pemilihan. Sementara pemilih yang suhu tubuh di atas 37,30 derajat Celcius, KPU telah menyediakan tempat bilik suara khusus untuk mencoblos. Wahyudi Tani selaku Ketua KPU Labuhan Batu menyebutkan, pihaknya mengimbau masyarakat tidak perlu takut datang ke TPS pada 9 Desember nanti, di mana proses atau mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan secara ketat dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Ini merupakan simulasi pemungutan suara real ya. Nah, jadi ini kita simulasikan seperti apa pemungutan suara pada tanggal 9 Desember nanti. Jadi ini dimulai persis seperti dengan yang kondisi yang terjadi nanti pada tanggal 9 Desember. Dimulai pada pukul 7 hingga berakhir hingga pukul 13.00, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara, kemudian penuangan dalam Sirekap, sistem rekapitulasi, ya, itu semua real. Jadi kita sini menjelaskan dihadiri oleh semua KPPS, semua PPS ya, semua PPS Rantau Utara dan Selatan dan seluruh PPK se-Kabupaten Labuhan Batu. Nanti mereka akan melakukan bintek kepada KPPS, kurang lebih sekitar 9.500 orang petugas kita di TPS. Kita tunjukkan hari ini dimulai dari awal dengan mencuci tangan, ada wastafel, diberikan sarung tangan plastik, kemudian ada bilik suara khusus bagi pemilih yang bersuhu tubuh 37,3 derajat Celcius ke atas. Ini diberikan bilik suara khusus. Artinya proses ini sampai dengan akhir tidak ada celup tinta itu diteteskan kepada jari pemilih, tidak ada sentuhan sama sekali antara pemilih dengan penyelenggara kita di masing-masing TPS. Inilah bukti bahwa kita sebagai satu sisi menjamin
menjaga keselamatan dan kesehatan pemilih kita di 9 Desember. Jadi simulasi ini akan kami sampaikan kepada seluruh penyelenggara kita di bawah untuk memastikan kepada pemilih nggak usah takut datang ke TPS, nggak usah khawatir karena kita memastikan tidak ada sentuhan apapun. Dan kita sudah sterilkan seluruh TPS kita setiap beberapa jam, 1 jam paling lama maksimal 1 jam kita melakukan penyemprotan disinfektan untuk membersihkan seluruh wilayah dari sekitar TPS pemilihan. Demikian. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Warga minta Anton Rospita lanjutkan kepemimpinan JR Saragih sesaat lagi di Sumut hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa untuk melanjutkan masa kepemimpinan JR Saragih Amran Sinaga. Warga Kecamatan Hatonduhan berharap kepada pasangan calon Bupati Anton Saragih dan calon Wakil Bupati Rospita Sitorus untuk melanjutkan pembangunan di Simalungun. Kunjungan pasangan calon Bupati Anton Saragih dan calon Wakil Bupati Rospita Sitorus di Kecamatan Hatonduhan, Simalungun, Sumatera Utara disambut meriah oleh warga. Sebagai tanda semangat warga menyambut kunjungan pasangan Anton Saragih dan Rospita Sitorus, warga pendukung menyanyikan yel-yel yang menjadi kebanggaan masyarakat. Esianto, warga Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan, mengaku mendukung paslon nomor urut 4 Anton Saragih dan Rospita Sitorus karena mereka yakin dari 4 pasangan calon di Pilkada Simalungun nanti, pasangan Anton Saragih dan Rospita Sitorus dapat melanjutkan masa kepemimpinan JR Saragih untuk melanjutkan pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten. Pak Anton Saragih alasannya? Ya, alasannya supaya bisa meneruskan perjuangan Bapak Saragih untuk memperbaiki jalan desa kami ini. Oh, jadi besar harapan Bapak ini untuk menang Pak ya? Ya. Karena ya, Bapak yakin nggak kalau Pak Anton ini dan Ibu Rospita ini menang Simalungun lebih maju? Insya Allah. Insya Allah yakin ya. Nah, pekerjaan Bapak sebagai apa? Ya, buruh. Jadi kalau sudah menang nanti apa permintaan Bapak sebagai buruh? Untuk penguatan berikutnya kita mendapatkan kesediaan dari Bapak. Ya, itu mana bagusnya sebagai buruh, apanya masalah gaji gitu. Dan memenangkan nomor 4. Ya, kami kan kerja di tempat Bapak penghulu. Silakan dengan segala hormat. Berarti Bapak mendukung ya? Bapak mau nggak berusaha? Apa upaya Bapak untuk memenangkan ini Pak? Boris! Saya usahakan keluarga saya harus memilih nomor 4. Dalam kunjungan pasangan calon Bupati Anton Saragih dan calon Wakil Bupati Rospita Sitorus, seluruh masa pendukung tetap diwajibkan mematuhi protokoler kesehatan. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Haji Surya calon Bupati Asahan nomor urut 2 kembali turun ke jalan menemui para pedagang dan pelaku usaha di beberapa pasar pagi yang ada di Kecamatan Kota Kisaran Timur. Pada pertemuan tersebut, Surya berjanji jika dirinya terpilih di Pilkada tahun ini, tidak akan ada penggusuran lapak bagi para pedagang. Dalam pertemuan dengan para pedagang dan pelaku usaha tersebut, beberapa pedagang mengeluhkan akan ada penggusuran lapak pedagang. Namun hal ini dibantah langsung oleh Surya, bila nanti dirinya menang pada Pilkada ini, tidak akan ada penggusuran. Isu di tengah pedagang tersebut hanya isu untuk menurunkan elektabilitas dan popularitas pasangan Surya Taufik. Surya juga meyakinkan para pedagang dengan 10 program unggulannya, yaitu salah satunya mengoptimalkan usaha mikro kecil menengah dan permodalan. Roadshow Surya kali ini didampingi langsung oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI, yang juga Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
Doli berkeyakinan dengan pasangan Surya Taufik bisa menang pada pilkada kali ini karena dari dukungan beberapa partai sudah siap memenangkan Surya Taufik. Bukan itu saja, pasangan Surya Taufik sudah teruji dalam menata pemerintahan karena basic kedua pasangan ini adalah orang-orang birokrasi. Terima kasih. Ya, kami dari pasangan nomor 2 Surya Taufik yaitu punya 10 program, tapi yang berkait dengan pelaku-pelaku usaha. Tadi kami sudah melihat-lihat di pasar pagi, yaitu tentang masalah usaha kecil menengah. Ini nampaknya perlu terus kita perhatikan. Dan ada isu-isu tadi saya lihat, saya rekam dari bawah, katanya pedagang-pedagang ini mau digusur. Saya bilang, saya tegaskan tidak ada. Ini isu-isu yang berkembang ini hanya semata-mata untuk menjatuhkan elektabilitas dan popularitas kita. Jadi saya yakinkan sama pedagang tadi itu tidak ada. Kami punya 10 program antara lain yaitu mengoptimalkan usaha kecil menengah. Pasangan Pak Surya dan Pak Taufik ini bisa memenangkan pilkada serentak, ya. Apalagi kita juga mendapat dukungan dari PAN, dari Demokrat, ada P3 dan Perindo sama PKPI, ya. Ini kan cukup lengkap dan kami mengimbau kepada masyarakat memilih pasangan nomor 2 Pak Surya dan Pak Taufik. Taufik melaporkan untuk Evarena TV. Sementara itu pemirsa, sejumlah logistik pilkada serentak 9 Desember 2020 telah tiba di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Logistik tersebut pun diterima langsung oleh pihak KPU setempat. Logistik pilkada tiba diangkut menggunakan mobil truk bak tertutup. Ketua KPU Humbang Hasundutan Binsar Pardamaian Sihombing dan Ketua Bawaslu Henry Pasaribu yang dikawal pihak pengamanan dari TNI Polri menyambut langsung kedatangan perlengkapan pilkada tersebut. Binsar secara langsung membuka segel pengaman di pintu mobil box tersebut. Lalu para petugas lainnya langsung mengangkat logistik tersebut ke gudang yang disediakan KPU. Logistik yang telah tiba di gudang KPU tersebut berupa bilik suara, surat suara, kabel tis, tempat mencuci tangan, dan kotak suara. Binsar mengatakan sebagian besar logistik sudah diletakkan di gudang KPU Humbang Hasundutan, namun sebagian lagi masih di perjalanan dari Pulau Jawa menuju Humbang Hasundutan. Logistik tersebut akan segera dikepak dan selanjutnya akan didistribusikan ke TPS yang tersebar di daerah tersebut paling lama pada H-1. Logistik lainnya sedang dalam perjalanan karena proses pengadaannya difasilitasi oleh KPU RI, jadi logistik kita banyak yang diproduksi di Pulau Jawa, termasuk surat suara, kotak, dan bilik. Kapan kira-kira sampai? Kita koordinasi masih dengan penyedia, sudah sampai di mana. Untuk pendistribusian sendiri Pak, ini kapan kira-kira Pak? Untuk pendistribusian kita jadwalkan tanggal 7 sampai 8 September. Berarti H-2 dan H-1 sebelum hari pemungutan suara nanti. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarena TV. Sumut hari ini masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Jumlah pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh di Batubara, Sumatera Utara terus meningkat hingga mencapai 91%. Angka tersebut di atas angka kesembuhan COVID-19 secara nasional. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Husyairi, pertanggal 25 November 2020, tercatat ada total 226 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. 206 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Saat ini tinggal 15 pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Sedangkan kasus kematian akibat COVID-19 sebanyak 5 kasus. Wahid mengatakan, berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Batubara untuk menekan penularan COVID-19 di masyarakat. Di antaranya dengan melakukan tracing kepada kontak erat pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dinas Kesehatan Batubara juga gencar melakukan tes swab PCR keliling secara gratis dengan menggunakan mobil laboratorium PCR.
Warga pun diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, diantaranya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bahwa tingkat kesembuhan kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Batubara ini sudah mencapai 91,15%. Dari 226 kasus konfirmasi, itu 206 sudah dinyatakan sembuh dan 15 orang masih dirawat atau isolasi mandiri dan 5 orang meninggal. Jadi angka kesembuhannya sudah di atas tingkat rata-rata nasional maupun rata-rata provinsi. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Fitmawati, salah seorang pengusaha asal kota Palembang yang telah 25 tahun menekuni usaha pembuatan baling-baling kapal, terus berupaya bertahan melewati kondisi pandemi COVID-19. Agar tidak merumahkan pegawainya, ia menerapkan sistem masuk kerja secara bergantian, serta mengurangi jam kerja operasional dan berproduksi hanya 3 hari dalam seminggu. Meski omsetnya mengalami penurunan jauh dari sebelumnya, namun dia masih mampu mengantongi omset 5 hingga 6 juta rupiah per bulannya. Sudah lebih dari 2 dekade, Fitmawati bersama 6 orang karyawannya melakoni usaha pembuatan baling-baling kapal di kawasan Sako Baru, Palembang. Meski harus tertatih di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, tak lantas membuat Fitmawati menyerah dengan keadaan. Untuk menyiasati kondisi usahanya, melewati masa pandemi, Fitmawati sedikit mengurangi jam operasional dengan memberlakukan masuk kerja secara bergantian, sehingga ia tak perlu merumahkan para karyawannya. Dengan perhitungan produksi hanya 3 hari dalam seminggu, membuat produksi baling-baling kapalnya bisa terus berputar menafkahi dirinya dan pegawainya. Fitmawati mengaku sebelum pandemi ia mampu mengantongi omset 10 hingga 15 juta rupiah per bulan dengan proses produksi setiap hari. Kini di saat pandemi usahanya mengalami penurunan omset sebesar 50%. Namun ia tetap bersyukur masih bisa mengantongi omset 5 hingga 6 juta rupiah per bulannya. Pesanan agak berkurang. Berkurang. Seberapa banyak berkurangnya, Bu? Banyak. Kalau hitungan persennya berapa persen? 50%. 50%. Dari biasanya jual berapa satu hari? Bukan masalah berapa jualnya sehari dalam sehari ya. Ya, dalam berapa bulan? Tapi kadang nggak kerja 2 hari. Ya. Kadang kerjanya 3 hari. Biasanya penuh. Biasanya penuh, tiap hari seminggu. Sekarang hanya 2 hari dan 3 hari. Proses pembuatan baling-baling dikerjakan dengan tingkat ketelitian dan detail perhitungan yang matang. Mulai dari membuat cetakan, melebur bahan kuningan hingga cair, membuat lubang baling kapal, hingga menghaluskan dengan amplas. Semua proses tersebut dikerjakan secara tradisional. Sini mau ngapain, Mas? Mau beli kipas buat kapal. Mau buat kapal, Mas? Kenapa alasannya beli kipas di sini, Mas? Karena terjangkau, sudah langganan juga sih, pembuatannya rapi, bagus. Sudah berapa lama langganan di sini, Mas? Sudah hampir kira-kira 1 tahun lebih. Baling-baling kapal buatan Fitmawati dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp1,3 juta per unitnya, tergantung ukuran besar dan kecilnya. Selain dipasarkan di kota Palembang, Padang, Jambi, Lampung, dan Bengkulu, Fitmawati juga mulai mencari lokasi pemasaran baru di beberapa kota lainnya dengan harapan usaha yang sudah 25 tahun dijalaninya ini mampu bertahan dan bangkit di tengah pandemi COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita siang ini. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.